Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Orang lewat itu cuma sebentar, singgah. Setelah itu kita harus melanjutkan perjalanan. Bukan ngepost di dunia selama-lamanya kita, tapi kita ada kehidupan nanti di sana yang lebih abadi. Maka caranya bertakwa itu takut dengan Allah, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, perintahnya kerjakan, larangannya jauhi, rasa syukur dengan pemberiannya Allah walaupun itu sedikit, dan juga siap-siap untuk menuju kematian. Maka di sini Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita minta kepada Allah al-huda, petunjuk dari Allah, dan juga takwa. Karena takwa iman itu kadang-kadang yazid, kadang-kadang yanqus. Kadang-kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang kuat, kadang lemah. Itulah manusia. Dengar kisahnya orang soleh, motivasi pulang sudah punya rencana. Aku mau sholat duha, mau sholat 5 waktu di masjid, ingin jadi orang baik. Jalan sehari. Hari kedua mulai lentur. Kadang kalau ikhlasnya luar biasa ya bertahan seminggu, 2 minggu. Begitu datang orang lagi hutang lentur. Nah, manusia ini naik turun. Takwanya juga kadang kuat, kadang lemah. Maka minta sama Allah agar senantiasa diberikan ketakwaan. Kita berjuang, tapi juga minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar ketakwaan itu dijaga. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, wal afaf, ay al-iffah, sifat iffah. Apa itu iffah? Di sini para ulama menjelaskan berbeda-beda, tapi intinya sama. Al-iffah itu adalah meninggalkan segala sesuatu atau tidak minta-minta sama orang, bersandarnya hanya kepada Allah, dan meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang tidak ada manfaatnya. Para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya tentang Sahih Al-Imam Muslim, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan al-afaf atau al-iffah yaitu at-tanazzuh amma yubah wal kaf anhu. Jadi kadang sesuatu yang mubah boleh itu bisa jadi madarat. Orang ngobrol itu kan boleh. Tapi Nabi Muhammad jelaskan kepada kita, kalau mau jadi muslim yang baik, tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Walaupun itu halal, kalau tidak ada manfaatnya tinggalkan. Carilah yang lebih bermanfaat. Kemudian yang dimaksud dengan iffah juga tidak merasa butuh dengan makhluk. Maksudnya kalau bersandar, sandarnya sama Allah. Kalau minta-mintanya sama Allah. Hatinya tidak terikat dengan manusia. Hatinya nggak terikat dengan sesuatu yang dimiliki sama manusia. Manusia punya ini, pengen ini. Nggak mau kerja, nggak mau apa, maunya minta sama orang, maunya minta bantuan. Nah, kita butuh minta sifat iffah ini supaya apa? Kita dicukupin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak butuh sama manusia, butuhnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu daripada sifat al-iffah. Dalam Al-Imam Al-Baji dalam kitabnya Al-Muntaqa, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan iffah adalah yumsik anis su'al wal ilhah, supaya manusia itu memiliki sesuatu yang membentengi dirinya supaya dia tidak memohon-mohon kepada manusia dan mengemis-ngemis kepada manusia. Jadi iffah itu menjadikan manusia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau butuh sama Allah dicukupin, kalau butuhnya sama manusia nggak dapat apa-apa. Kalau butuhnya sama Allah, mintanya sama Allah, diberi sama Allah dengan pemberian yang banyak. Sebaliknya, kalau sama manusia, nggak butuh sama Allah, nggak dapat apa-apa. Sama seperti orang yang tadi takut sama Allah Ta'ala. Kalau takut sama Allah, di akhirat diberi keamanan. Tapi kalau di dunia nggak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhirat dibikin takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu manfaatnya memiliki sifat al-iffah. Supaya nggak punya sifat meminta-minta, butuhnya sama manusia, bersandar kepada manusia. Namun dalam kitab Umdatul Qari disebutkan yang dimaksud dalam doa ini talabul iffah, meminta al-afaf, hiya al-kaffu anil haram, supaya dijauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena perkara yang haram itu kan enak. Kalau enak itu timbul keinginan. Keinginan itu timbul dalam dirinya, kepingin nyoba, kepingin melakukan. Nah, minta al-afaf supaya apa? Dijauhkan daripada perbuatan yang haram.
Karena manusia itu tahu kalau ini dilarang, ini apa, tapi karena dilarang biasanya syahwatnya manusia terus ngajak dirinya untuk berbuat haram. Makanya minta sama Allah al-afaf supaya dijauhkan daripada perbuatan al-haram. Ini tafsiran sebagian daripada ulama. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi juga pernah menyebutkan doa yang indah. Kalau Anda masih sering berbuat maksiat, sedangkan Anda nyadar kalau itu adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, tapi belum bisa menghindar, maka berdoa sama Allah Ta'ala. Sambil berusaha menghindar daripada perbuatan maksiat, minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doanya bagaimana? Mintanya seperti apa? Diajarkan sama beliau sebuah doa yang indah. Allahumma ahrimni ladzata maksiatik. Ya Allah, haramkan aku, jauhkan aku daripada nikmatnya perbuatan maksiat. Warzuqni, dan anugerahkanlah kepadaku ladzatu ta'atik, kelezatan dalam taat kepadamu. Maksiat itu dilakukan orang karena apa? Enak. Nah, ini doanya apa? Haramkan aku, jauhkan aku daripada nikmatnya perbuatan haram. Tapi berikanlah aku kelezatan dan kenikmatan taat ibadah mendekat kepada dirimu. Nah, kalau perbuatan haram sudah tidak lagi dinikmatin sama dirinya, halawanya tidak ada, enaknya tidak ada, sama Allah ditutup, ya insya Allah dia terhindar daripada perbuatan maksiat. Maka selain berusaha, jangan lupa berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat terakhir dalam doa ini, wal ghina, dan minta kaya. Tapi kaya dimaksud di sini adalah ghinaun nafs, kaya hati, bukan kaya harta. Lah kalau minta kaya harta bisa boleh nggak? Ya boleh aja, asalkan kau bisa jadi orang yang amanah, jaga dirimu, jangan sampai kau diperbudak dengan hartamu. Banyak para sahabat Nabi yang kaya, tapi bukan berarti mereka diperbudak dengan hartanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang yang bisa menggunakan hartanya, bukan dipergunakan oleh hartanya. Dia bisa menggunakan hartanya di jalan Allah, jadi orang besar. Bukan dipergunakan oleh hartanya, diperbudak oleh hartanya. Mintalah kepada Allah kaya apa? Kaya hati. Al-istighna'u 'anil nas. Kalau engkau punya kaya hati, engkau bisa merasa kaya dari orang lain. Maksudnya merasa kaya dari orang lain bukan sombong, tapi tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang punya Allah, pada hakikatnya dia punya segalanya. Tapi siapa yang kehilangan Allah, maka pada hakikatnya dia nggak punya apa-apa. Maksudnya punya Allah gimana? Orang yang dekat sama Allah, cinta sama Allah, Allah ada dalam dirinya, dalam hatinya. Kecintaannya kepada Allah luar biasa. Pada hakikatnya dia memiliki segala sesuatu. Orang yang paling kaya itu orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah hilang darinya, maksudnya apa? Dia sama sekali nggak dekat kepada Allah. Allah sudah hilang daripada dirinya. Dia nggak lagi dekat sama Allah, nggak nyembah Allah, nggak berzikir mengingat Allah. Pada hakikatnya dia nggak punya apa-apa. Walaupun dia punya gedung yang mewah, punya kendaraan yang mewah, engkau adalah orang miskin. Karena apa? Jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaya di sini kaya hati. Ada orang punya kaya harta, tapi hatinya miskin. Mengeluarkan uangnya buat orang lain nggak bisa. Manfaatnya apa? Tapi ada orang yang miskin, kelihatannya miskin, dia nggak punya banyak harta, tapi ghina'un nafs, hatinya kaya. Maka sedekah sana sini tidak peduli, dia nggak takut. Dan orang yang seperti itu, orang yang justru diberikan harta yang berlimpah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu ada salah seorang alim, salah seorang saleh, yang kalau sedekah tidak nanggung. Orang yang datang ke tempatnya diberikan apapun yang dibutuhkan. Kemudian orang saleh ini bilang, kalau kau mau, saya punya saudara, entah itu kakak atau adiknya, di kampung fulan, dia lebih dermawan dari saya. Wah, ini penasaran. Nah, kalau saudaranya ini, kita datang ke sana dicukupi, diberi segala macam, apalagi saudaranya yang satu yang dikatakan lebih dermawan. Maka dia datangi saudaranya. Sampai di sana rumahnya kecil, sederhana, tidak punya apa-apa. Loh, ini dermawan dari mana? Datang waktu makan dikasih makanan roti cuilan, sama air panas atau marak panas, kuah panas sedikit buat supaya rotinya nggak keras. Ini dermawan dari mana? Selesai bertamu dia balik ke tempat yang pertama dari mana kau katakan saudaramu lebih dermawan? Dia lebih dermawan. Saya nggak dikasih apa-apa, roti saja dikasih secuil, nggak dikasih utuh, secuil cuma dikasih.
Maka dijelaskan sama saudaranya, kalau kau lihat saya dermawan, bisa ngasih banyak, karena saya memang orang kaya. Apa yang saya berikan kepada Anda masih belum ngurangin harta saya masih sisa banyak. Tapi saudara saya yang kau diberikan sepotong roti tadi, itu makanan satu-satunya. Dia rela memberikan makanannya kepada dirimu dan dia berpuasa di makan. Nah, ini orang yang lebih dermawan, orang yang punya ghina nafs. Jadi jiwanya yang kaya. Semoga kita yang duduk di sini dikasih kaya harta sama Allah, dikasih kaya juga hati sama Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan orang yang bisa menggunakan hartanya dengan baik, bukan dipergunakan oleh hartanya. Amin ya rabbal alamin.